Allah akan mengutus pada setiap 100 tahun orang yang kembali merefresh begitu kira-kira ya, judadid ya, bukan menambah-nambah. Jadi mungkin ada penyimpangan, kemudian meluruskan kembali, mengembalikan lagi karena setelah Rasul wafat ya tidak ada lagi nabi ya, la nabi ya ba'di kata Rasul, tidak ada nabi setelah Rasulullah. Dan itu setiap 100 tahun ada, 100 tahun ada. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas Lewat obrolan santai bersama guru kita semua Ustadz Hafiz Enda Bastani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang agak berat. Agak berat ya ini karena bukan dari sisi sirah nabawi tapi masih seputar sirah kebangkitan Islam ya. Kebangkitan umat. Nah, ada sebuah hadis yang cukup menarik Ustaz, bahwa aneh tidak tahu detail tentang kalimatnya, tapi intinya bahwa setiap 100 tahun itu akan ada mujaddid atau pembaru. Nah, dalam Islam gitu Ustaz. Nah, kalau kita runut sekarang sejarahnya Ustaz, hari ini kita di menjelang hujung tahun 2023. Artinya sekitar 99 tahun yang lalu, hampir 100 tahun, 99,5 ya, hampir 100 tahun itu tepat runtuhnya ke khilafahan Utsman, Turki Utsmani. Nah, pada tahun 1924, tanggal 3 Maret. Nah, akankah ini menjadi sebuah pertanda bahwa tahun 2024 ini, insya Allah nanti akan Allah kirimkan mujaddid lagi ya. Entah di mana, entah di Indonesia, entah di negara mana atau di mana gitu kan. Nah, kalau di cocokologi lagi nanti 2024 Februari kita pemilu ya. Prosesnya jelang Maret keruntuhannya. Jelang Maret gitu kan. Nah, Masya Allah. Apakah ini sebuah kebetulan? Tentu kan nggak ada yang kebetulan. Nah, mungkin dari awal lagi tentang mujaddid tadi. Definisinya apa sih mujaddid itu dan pengertiannya apa? Apakah dia cuma hanya satu orang dalam seluruh alam, dalam seluruh bumi ini, atau memang ada banyak? Hadis tadi sahih yang terkenal sekali itu ya. Jadi innallaha yab'atsu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus li hadhil ummah ya, untuk umat ini kata Rasulullah ya, ala ra'si kulli mi'ati sinin. Jadi akan ada setiap mi'at sinin, 100 sinin ya, man yujaddidu laha dinaha, orang yang menjadi pembaru, mujaddid bagi agama tersebut. Jadi intinya Allah akan mengutus pada setiap 100 tahun orang yang kembali merefresh begitu kira-kira ya, judadid ya, bukan menambah-nambah. Jadi mungkin ada penyimpangan, kemudian meluruskan kembali, mengembalikan lagi karena setelah Rasul wafat ya tidak ada lagi nabi ya, la nabi ya ba'di kata Rasul, tidak ada nabi setelah Rasulullah. Dan itu setiap 100 tahun ada, 100 tahun ada. Nah, jelas saja mujaddid di sini artinya pembaru, orang yang dikenal dengan kesalehannya ya, dikenal dengan prestasinya ya, yang bukan hanya dari aspek agama begitu kan, tapi juga dari sisi yang lainnya. Nah, kalau kita lihat wallahu alam, dan ini pendapat para ulama, misalnya abad pertama setelah Rasul wafat, di antara orang yang sangat fenomenal dan kemudian dicetak sejarah adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu abad pertama setelah wafatnya Rasul SAW. Karena Umar bin Abdul Aziz itu kan lahir tahun 61 Hijriah dan wafatnya jelang penutupan 100 tahun itu. Jadi abad pertama setelah Rasulullah, setelah hijrah itu ya Umar bin Abdul Aziz ya. Itu cuma sebentar juga beliau. Iya, kan iya betul. Dia memerintah cuma 2,5 tahun. 2,5 tahun. Jadi sangat sebentar. Nah, nanti di abad kedua ya, sebagian ulama menyebut itu adalah sosok Imam Syafi'i yang lahir pada abad yang kedua. Ada batu. Setelah Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi kalau Umar bin Abdul Aziz kan abad pertama, 100 tahun pertama. Imam Syafi'i itu dia lahir tahun 150. Jadi sampai 200 kan. Jadi ini abad kedua ya. Abad kedua. Nanti abad ketiga khususnya. Nah, saya melihat dan cenderung pada pendapat Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan
bahwa mujaddid atau pembaru ini bukan satu. Nah, jadi bisa jadi dalam sebuah dekade ada beberapa ulama, apalagi di era tabi'in itu banyak sekali para ulama gitu kan, yang muncul dan mereka adalah pembaru yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Apalagi dunia Islam waktu itu kan sudah terbentang luas. Kalau di era abad pertama mungkin hanya terbatas ya, tapi kalau sekarang kan ya banyak gitu ya. Jadi sangat mungkin setiap tahun, setiap 100 tahun akan ada ulama, akan ada orang-orang, akan ada tokoh yang diutus oleh Allah SWT untuk menjaga agama ini. Ya, jadi yujaddid laha dinaha, memperbarui dan merefresh ulang lagi, memastikan keaslian agama. Ya. Dan itu berarti kalau tidak hanya satu, mungkin bisa jadi kan karena penyebaran di berbagai wilayah tadi ya. Iya, jadi sangat mungkin di Indonesia ada, kemudian di Timur Tengah ada mungkin, di Eropa juga mungkin ada, sangat mungkin ya pada setiap 100 tahun tersebut. Begitu cara Allah SWT menjaga agamanya ini dengan mengutus setiap satu abad ada satu orang, ada orang yang menjadi mujaddidnya. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan konteks sekarang misalnya di zaman atau kita baca sejarah dulu ya kan, banyak sekali. Misalnya abad ke-11 itu kan ada Al-Fatih misalnya. Saya kira bukan semua ya, hampir mayoritas sepakat lah Al-Fatih itu fenomenal ya. Bahkan saya setuju juga kalau masa nggak disebut sebagai mujaddid itu ya. Sudah bisa menaklukkan Sopel, dan Nabi juga menyebutkan bahwa Sopel itu akan ditaklukkan oleh seorang laki-laki gitu ya, seorang rajul ya. Fala ni'mal amiru. Jadi sebaik-baik pemimpin adalah dia. Jadi biasa dimasukkan ya pada generasi tersebut ya. Nah, di kemudian hari kita ketemu dengan siapa? Salahuddin Al-Ayyubi misalnya kan, pada masanya juga. Dia satu masa atau sebelumnya ya. Itu rentang waktunya. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi kan abad ke-11-an. Abad ke-11. 11 30 sekian gitu ya. Kalau Al-Fatih kan abad ke-14. 14. Ya kan Al-Fatih Sopel itu kan ditaklukkan 1453. Jadi beda rentang. Jadi Salahuddin bisa jadi mujaddid, salah satu mujaddid abad ke-11. Berarti Salahuddin itu lebih dulu. Salahuddinnya abad 11 Masehi ya. Kalau kita ngitung supaya gampang aja, ngitung Masehinya ya, karena Salahuddin abad ke-11 sekian kan, 11 sekian ketika berhasil mengambil alih Baitul Maqdis, dan kemudian abad ke-14 1453 Masehi ya ketika Al-Fatih berhasil mengambil alih Al-Khilafah ya. Nah, itu kan mengapa saya hitung Masehi? Karena pertanyaan di awal kan 2024. Betul. Supaya gampang ngitungnya gitu ya. Karena berarti Rasul sendiri kan kalau di abad Masehi itu kan di abad ke-5 ya. Masuk abad ke-6, 571. Beliau diutus abad ke-6. Abad ke-6 ya. Berarti rentang antara Nabi Muhammad SAW ke tadi Salahuddin itu sekitar 5 abad ya. Dan betul. Al-Fatih sekitar 10 abad. 100 tahun ya. 1000 tahun. Enggak nyampe. 6 kalau Al-Fatih kan abad ke-7, abad ke-14 Al-Fatih. Jadi sekitar 8. Abad ke-8. 8 abad. Setelah wafatnya Rasulullah. 800 tahunan. Nah, 800 tahunan. Karena Nabi abad ke-6, ini abad ke-14. 14 kurang 6 kan 8 abad. Iya. Dan setelah wafatnya Rasulullah. Betul, Ustaz. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kamera bisa zoom in. Nah, ini kan ada beberapa dinasti yang hidup berdampingan gitu, seperti misalnya dan di satu zaman, Mamluk, Saljuk, Abbasiyah, terus ini masih sama. Yang mana? Umayyah enggak lebih awal. Sebelumnya. Ini emang kemarin itu habis bikin konten, jadi urutannya nggak rapi. Jadi saya emang mengoleksi dinasti-dinasti ini ya, ke versi yang bisa dibaca oleh semua gitu kan. Versi Arabnya ada di sebelah sana ya. Nanti bisa. Ini khusus yang berbahasa lokal. Ya. Ini lokal. Ini baru dapat ini. Lokal Arab. Ini sengaja saya atur supaya kelihatan karena buku ini belum saya baca. Gitu. Jadi buku ini adalah milik Ahmad Al-Qurani, guru Al-Fatih. Masya Allah. Saya belum khatam. Belum khatam. Saya pengen
tahu pemikiran Al-Qurani ya tentang tafsir Al-Quran. Ya, sengaja saya display di sini supaya gampang diambil dan dibaca ya. Berarti dulu Al-Fatih belajar Ke gurunya. Penulis kitab. Penulis ini. Tentang mungkin isinya tentang ini mungkin. Salah satu mungkin diantaranya gitu ya. Jadi ini buku ditulis oleh gurunya Al-Fatih Muhammad Al-Qurani. Judulnya apa Ustaz ini? Judulnya Ghayatul Amani fi Tafsir Al-Kalamil Rabbani. Jadi ini kitab tafsir 7 jilid dari juz 1 sampai juz. Ghayatul Amani fi Tafsir Al-Kalami Ar-Rabbani. Artinya? Ya ghayah, cita-cita semua yang tafsir menafsirkan Al-Qur'annya fil kalami rabbani, kalam Allah. Rabbani itu kan. Jadi dia mengambil, kalau orang bikin kitab itu kan ujungnya sama. Ghayatul Amani kalamil rabbani. Jadi ada syairnya gitu ya. Masya Allah. Nah, kembali ke yang ini sebelum kita sini. Jadi dari ujung situ kan Abu Bakar. Ini ujung sini Abu Bakar. Terus ya sampai kemudian Muawiyah juga masuk ya. Nanti baru ada setelahnya. Jadi kalau kita runut kan Al-Khulafaur Rasyidun, ya. Kemudian ya berakhir ya Umayyah di Damaskus. Itu ada bukunya. Yang ini Damaskus. Berarti Muawiyah ini masuknya Umayyah. Iya, Muawiyah kan pendiri Bani Umayyah. Ya. Setelah itu masuk Abbas ya. Di Baghdad. Di masa Abbas ini kan muncul banyak dinasti-dinasti kecil. Ya, misalnya ada Fatimiyah, ada Ayyubiyah, ada Mamluk, nah Saljuk di akhir. Ini kan dalam satu masa. Seiring dengan runtuhnya Abbasiyah, mengecil kekuasaannya, muncul beberapa dinasti ini. Ya. Nah setelah itu, setelah Abbasiyah runtuh, kan sempat Abbasiyah itu kan runtuh sekitar 1258. 1258 ketika diserang Mongol Tartar ya. Sementara Turki Utsmani itu puncak keberhasilannya adalah 1453, kan jauh rentang itu. Ya. Nah, pada rentang itulah beberapa kerajaan dan dinasti tadi muncul. Berapa tahun deh? 200 mungkin. 200 tahun. Ya, kan abad ke-12 ke 14. Berarti bisa jadi ketika muncul seorang mujadid itu Islam itu belum langsung meraih kemenangannya, tapi sudah mulai. Betul. Jadi mujadidnya baru ada nih. Betul. Jadi gitu. Efeknya bisa sekian tahun kemudian. Bisa misalnya 100 tahun kemudian. Al-Fatih kan 1453. Ya mungkin pusat puncak kekuasaan dari Turki Utsmani bukan abad ke-14. Ya. Kalau saya melihat justru abad ke-16, abad ke-17. Ya. Ketika dia ada Sultan Al-Qanuni, kemudian Sultan itu kan setelahnya gitu ya. Al-Fatih itu peletak dasarnya begitu kira-kira. Dan itu pun dasar di Turki di Konstantinopel, karena sebelumnya sudah dibangun juga itu. Sebelum Al-Fatih. Sebelum Al-Fatih dibangun. Sebelum Al-Fatih. Iya, Al-Fatih oleh orang kan tuanya ya. Dinasti Al-Fatih itu adalah Utsmani. Sultan yang ke-9 kalau tidak salah. 9 artinya 8 sebelumnya sudah ada sultan. Yeah. Walaupun dia menyebut dirinya sultan bukan khalifah. Bukan khalifah. Khalifah kan baru diperkenalkan pada era Sultan Salim. Setelah Al-Fatih ini ya. Nah, jadi begitulah kalau kita lihat perjalanan sejarah umat Islam. Karena itu dalam bukunya ya mana yang di bawah buku ini ya. Ini kan ditulis oleh Ali Muhammad As-Salabi ya. Kalau saya nggak salah ingat, judul asli buku ini adalah ya Ad-Daulatul Utsmaniyah Awamilun Nuhud wa Asbab As-Suqut gitu ya. Jadi dinasti Utsmani ya, faktor-faktor penyebab bangkitan dan keruntuhan. Jadi dia bicara ya, semuanya. Nuhud wa Suqut. Bangkit, makanya judul aslinya kan dituliskan bangkit dan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Ya, jadi faktor-faktor yang menyebabkan dia bangkit dan runtuh. Gitu ya. Dan memang begitulah sejarah. Jadi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah sekarang kita bicara yang konteks sekarang gitu ya. Jadi runtuh 1924 kalau kita sepakat gitu ya dengan berakhirnya dinasti Turki Utsmani ya. Sampai sekarang itu persis 100 tahun ya. Hampir. Ya hampir ya 2024 ya. 99,5. Ya. Mungkin kalau Hijriah ada masuk kali ya. Udah, karena kan ada perbedaan 11 harian per tahun. Namun saya ingin melihat gambaran bukan lokal. Jadi kalau saya diminta untuk bicara tentang kebangkitan umat Islam itu, saya melihat nggak lokal. Secara global. Jadi saya termasuk orang yang tidak berani mengatakan nanti kebangkitan itu akan dimulai dari Indonesia. Ya. Nanti ketika Mursi jadi presiden berubah tuh.
Nanti kebangkitan dimulai dari Mesir. Erdogan tuh sekarang Turki. Turki lagi gitu ya. Nanti kebangkitan dari Turki gitu ya. Nah, kalau saya melihat ini kebangkitan umat Islam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa. Dia ibarat bunga, ya, dia mekar terus ini. Mekar. Terus ya. Maka kalau kita melihat, jangan lihat di Suriah saja. Suriah berantakan, perang saudara terus gitu kan. Mengerikan. Melihat di Palestina, wah, jutaan umat Islam terbantai dan kemudian keluar. Berat gitu kalau melihat Palestina. Kayaknya jauh banget gitu ya. Kapan bangkitnya? Tapi enggak, kita coba potret dan lihat dunia Islam di belahan dunia bumi yang lainnya gitu kan. Misalnya di Indonesia saja ya. Jangan lihat kekalahan politik ya, sebab bahwa capaian-capaian keberhasilan itu tidak melulu ditentukan oleh capaian-capaian politik ya. Sebab bisa jadi capaian-capaian yang lain. Misalnya gini, teman-teman yang hidup bersama saya di tahun 80-an ya, lahir tahun berapa? 90-an ya. Nah, yang era 80-an yang masih merasakan bahwa jilbab tidak dibolehkan di sekolah-sekolah formal. Saya merasakan dulu ya. Merasakan banget ya. Saya punya sepupu yang datang ke sekolah itu dia harus buka jilbabnya ya. Bahkan kepala sekolah kami yang sanawiyah pun nggak pakai jilbab gitu ya. Sanawiyah jelas, madrasah sanawiyah gitu kan. Jilbab, nggak pakai ya. Dan ada perjudian yang dilegalkan oleh pemerintah, SDSB dulu ya. Itu kan resmi judi itu. Juga nah, itu cerita dulu ya. Jadi kalau orang menyekolahkan anak pesantren itu malu-malu gitu kan. Malu karena dianggap pesantren itu tempat orang nakal. Jadi kalau anak bandel, kata maknya, bandel mak sekalian pesantren loh gitu kan. Itu cerita kelam. Image-nya begitu ya. Dulu pesantren ya. ada tempat anak nakal. Jadi kalau ada ibu-ibu ikut arisan pakai jilbab, diledek. Kita mau arisan Bu, bukan mau ke musola, bukan mau ngaji. Nah, itu cerita dulu, sekarang enggak. Udah berubah. Artinya ada kemajuan dalam pergerakan umat Islam ya, bukan hanya pemikiran tapi juga dalam konteks related di lapangan ya. Itu di Indonesia. Nah, bagaimana di luar? Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Kalau kita pergi ke belahan di mana? Eropa. Ya, wah. Islam sudah mulai luar biasa ya. Udah biasa ya melihat orang pakai jilbab. Iya, Belgia, kemudian Prancis, Inggris apalagi. Inggris udah biasa banget ya. Biasa dan enggak ada dibully. Walaupun ada kasus yaitu oknum lah, kasustik aja sifatnya, tidak bisa dijelaskan. Di Belanda ada puluhan tempat ibadah yang lain dijual, diambil oleh umat Islam ya. Di Australia juga kebebasan beragama sangat-sangat luar biasa, banyak umat Islam. Nah, ini kan ibarat musim semi Islam gitu kan, di berbagai wilayah. Makanya saya hafal teks orasinya Yusuf Al-Qaradawi ketika dia memberikan komentar tentang kemajuan Islam di Eropa. Kata beliau begini, sayaudu al-islamu ila Eropa. Ya, Islam ini akan kembali menguasai Eropa. Nah, dulu Islam pernah menguasai Eropa. Dari sisi barat ada Asbania, Spanyol, gitu kan, dari sisi timur, ya, Asbania atau Spanyol. Di sebelah timur ya ada Turki yang menguasai Konstantinopel. Itu kan barat semua ya. Mereka ketemu di tengah walaupun beda masa. Sayaudu al-Islamu ila Eropa, kata Qaradawi, Islam itu akan kembali menguasai Eropa ya. Tapi la bil harbi wa saif. Tapi bukan dengan perang dan pedang. Dulu Tariq bin Ziyad dengan pasukan perang, gitu kan, melabuhkan di Spanyol ya. Al-Fatih dengan meriam, bom dan senjata. Ya. Itu dulu. Kata Sokari, la bil harbi wal saib, bukan dengan pedang dan perang, tetapi bil islami wassalam, dengan Islam dan kedamaian. Jadi Islam akan masuk ke Eropa hari ini bukan dengan perang.
Bukan dengan pedang, bukan, tapi dengan kedamaian, dengan nilai-nilai Islam yang betul-betul mereka rasakan kenikmatannya. Dan ini hampir menjamur semua wilayah. Makanya saya melihat ketika bicara tentang kebangkitan Islam, ya bukan hanya satu wilayah gitu kan, tapi di semua wilayah di bumi ini. Sehingga suatu saat ya karena emang saling gayung bersama. Ya, jadi karena emang sudah ada kesadaran semua dan sudah hijau semua ibaratnya, ya sudah. Nanti tinggal kita menunggu pemantik dan momentumnya. Masya Allah. Jadi saya tidak berani mengklaim Islam akan muncul dari Indonesia gitu kan, dari Eropa, dari enggak. Ya. Wallah itu hak Allah SWT. Tapi yang jelas bahwa Islam itu sekarang bangkit. Ya. Tapi yang kalau Anda pernah dengar kebangkitan itu dari timur itu hadis atau apa yang di akhir zaman itu? Saya belum pernah mendengar bahwa kebangkitan Islam dari Timur Tengah, dari Timur, dari Indonesia. Mungkin itu ungkapan-ungkapan yang mungkin perkataan ulama kali. Ulama yang apa namanya? Untuk berikan semangat saja, dan itu boleh-boleh saja. Nggak masalah. Ya, untuk menyemangati orang-orang di timur ya. Betul. Nanti di barat juga sama juga biar semangat juga. Iya, ya makanya di barat tuh tingkat laju pertumbuhan muslim dengan laju pertumbuhan penduduk itu lebih banyak persentase muslim, pertambahan penduduk muslim. Kalau kita analisa, mungkin bisa bikin podcast sendiri gitu ya, bahwa banyak penyebab mengapa orang-orang barat Eropa itu masuk Islam, atau muslimnya semakin banyak gitu ya. Bisa jadi karena migrasi orang-orang Timur Tengah yang kan perang terus di kampungnya tuh. Ngapain capek-capek, gua pergi aja ke Eropa gitu kan, Inggris. Di Inggris kan udah enak, udah santai, peraturan udah nyaman kan, nyaman banget mereka daripada dia ini perang orang terus. Suriah di Inggris tuh banyak banget. Suriah, Palestina, di Inggris banyak banget. Banyak dan di Australia juga banyak tuh. Orang-orang Libanon itu mereka pindah ke Australia. Di sini enak, nyaman. Dalam konteks dakwah di sini malah lebih memungkinkan dakwahnya, gitu kan. Sangat mungkin hidup juga bisa ya. Kemudian yang kedua bahwa pertumbuhan penduduk, ini perkembangan penduduk. Artinya mereka datang kemudian beranak pinak di situ. Di sisi lain orang-orang Eropa nggak mau punya anak dan jadi warga negara sana. Jadi sudah orang Eropa asli Barat nggak mau punya anak, sementara orang Timur ini mau punya anak. Nah ditambah lagi dengan memang ada gerakan cukup LGBT banyak. Cukup banyak juga orang-orang Eropa yang memang mendalami Islam dan sadar. Jadi sudah. Jadi laju pertambahan penduduk, migrasi, beranak pinak, sementara Barat tidak mempunyai anak, dan orang Barat sendiri cukup banyak yang welcome dengan Islam. Ya bahkan yang unik lagi kan kemarin waktu pas Piala Dunia kan katanya waktu final itu bukan Argentina lawan Prancis katanya. Tapi Argentina lawan timnas Afrika. Karena hampir 90% pemainnya itu pemain dari mereka semua. Dari Afrika. Dan 50% lebihnya itu muslim. Nah, itu memang karena mereka nggak ada lagi gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh, di Jepang itu kan banyak sekolah-sekolah yang tutup karena nggak ada muridnya lagi. Dan berarti gini Sat ya, kita melihat kebangkitan itu tidak hanya pada langsung di ujung Sat. Berarti kita harus melihat kebangkitan itu pada proses. Betul. Berarti kayak sekarang kalau Anda lihat tren positif seperti misalnya di anak muda gitu ya, ada tren hijrah. Dan itu kalau dulu ya, dulu Anda bikin kayak pertemuan semacam kajian di remaja masjid sebagainya. Itu kita bikin acara sekeren-kerennya yang datang itu anak-anak rohis, berarti LDK. Anak LDK, anak rohis itu yang udah memang udah ya nggak diajak juga nggak usah diajak juga udah ngaji beratnya gitu kan. Tapi sekarang saat yang Anda lihat misalnya acara hijrah fest atau acara apalagi Muharram atau apa gitu, itu trennya Masya Allah gitu. Bahkan orang-orang yang mungkin selama ini sholatnya cuma 3 waktu gitu atau 2 waktu datang datang gitu, datang lo gitu kan, yang biasanya ini. Walaupun mungkin ketika itu mereka ikutan dan balik lagi ke ini, tapi semangat ke ghirah Islamiyah itu sudah luar biasa gitu. Iya, dan itu kita harus sambut positif saya kira dengan segala tahapan dakwahnya. Artinya jangan juga berharap dari orang-orang yang baru ngaji sekali itu untuk kafah gitu kan, sempurna. Meninggal. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, pelan-pelan kita para dai, para ustadz ini harus sabar sebenarnya. Jadi ketika Anda lihat ada seorang artis bertaubat, kemudian masuk ke grup-grup pengajian, ya sebagian tidak semua, jangan langsung dekat ke artisannya gitu kan. Jadi
ini nggak boleh. Sementara kita nggak jamin kehidupannya. Dia kerjanya apa? Sementara job-job artisnya udah dihilangkan semua. Nah, jadi karena mereka artis, ya mereka juga harus ketika mereka sadar hijrah harus tetap dengan keartisannya. Itu nalurinya gitu. Itu selama ini emang begitu kehidupannya itu nggak mungkin kita delete. Nah, tinggal kita arahkan bagaimana dunia keartisan dan selebritis itu Islami. Ya, maka kita menemukan kalau boleh sebut ya teman-teman dari Ari Untung, kemudian Teguh Wisnu, Teguh Wisnu. Undang Ustadz Happy. Ini kan orang-orang yang masih memiliki dunia entertain. Itu kalau kita mau cut, pusing dia orang hidupnya dari situ. Ini bukan masalah uang saja. Nah, tapi emang hidupnya dari situ. Nggak bisa di-cut gitu ya. Mau diganti, ya mungkin taubat sementara, setelah itu balik lagi dia. Dan sudah banyak yang seperti itu ya. Yang tadi joget-joget begitu hijrah, di-cut sama sekali. Nggak difasilitasi keartisannya gitu kan. Udah balik lagi dia. Nggak dikasih tempat lagi buat hijrahnya yang nggak ada. Tetap di artis tapi syar'i gitu kan. Kalaupun dia bikin drama sinetron yang syar'i gitu kan. Pemainnya ya sesama dia. Walaupun mungkin itu fase ujian juga ya buat orang itu. Tapi memang harusnya kita bisa kita seperti Rasulullah ketika ada yang masuk Islam gitu, dia lihat ini potensi di mana. Wah, ini Khalid nih yang masuk Islam. Selama ini apa? Jadi panglima dia gitu kan. Jangan minta Khalid masuk Islam udah. Ya, ente kan baru gitu kan, yang lain banyak. Jadi ini aja dulu infanteri, kemudian nggak bisa gitu. Jadi Abu Sufyan begitu dia masuk Islam langsung diutus jadi enggak, ente di belakangnya jalan kaki nggak bisa. Sekelasnya komisaris gitu. Masa disuruh jadi ibaratnya merintis dari OB lagi gitu. Nggak bisa. Jadi ini tantangan dakwah saya kira ya. Jadi bagaimana kita bisa mengambil sabda Rasul yang mengatakan bahwa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Jadi orang yang terkemuka baik berprestasi di masa jahiliyah itu begitu dia masuk Islam ya tetap dengan prestasi dengan kelebihannya. Jangan dimatikan. Kita pebisnis gitu kan. Jangan riba lu nggak boleh. Enggak, kita harus carikan solusinya dengan tetap dia berbisnis. Dengan dicarikan permodalan yang lagi gitu. Betul ya. Jadi jangan sampai cut bank haram, sementara uangnya miliaran. Nah kita yang nggak punya uang enak aman ngomong kayak gitu gitu kan. Uang kita bisa taruh di bawah kasur selesai. Ya miliaran mau taruh di mana? Benar. Kan repot jadi. Betul. Wah, ini menarik nih karena memang dari bangkit dan runtuhnya sebuah peradaban dan tadi setiap 100 tahun akan ada mujaddid. Berarti kita pun bisa menjadi seperti itu ya, menjadi walaupun itu memang given ya Allah yang. Tapi kan kalau saya melihat mujaddid itu dia punya sejarah. Jadi nggak bisa dikarbit. Jadi nggak bisa muncul setahun 2 tahun nggak bisa. Ya. Minimal kita menjadi orang yang bersamanya gitu. Enggak. Saya lihat di mujaddid. Misalnya siapa saya? Umar bin Abdul Aziz. Itu kan memang dari kecil dididik oleh orang tuanya, kemudian lingkungannya ya, kemudian oleh paman-pamannya yang masih tergolong kalangan sahabat Nabi waktu itu ya. Atau kemudian generasi berikutnya Imam Syafi'i, itu memang dari kecil 7 tahun hafal Quran, kemudian 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta, 9 tahun hafal kitab Al-Muwatta, berguru kepada guru Malik, terus. Jadi emang ada sejarahnya gitu kan. Nggak mungkin orang tiba-tiba muncul jadi mujaddid. Enggak. Mujaddid itu tidak bisa lihat oleh pencitraan. Tapi dia emang betul-betul berisi gitu ya. Ini dari mujaddidnya gitu kan. Nah sekarang kita nih dari sisi kitanya ya. Nah kita untuk melahirkan mujaddid dan pembaruan ini ya jangan hanya jadi penonton. Nah, kita harus aktif ikut mendukung gitu ya. Melihat dengan kacamata objektif. Ini baik dari aspek politik maupun di luar. Jadi teman-teman sekalian kita jangan misalnya diam aja, enggak, harus aktif. Ya. Nah, apalagi kalau kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus didukung dan tidak dalam konteks pemilu. Itu kan bisa dilihat. Kelihatan banget kok mana yang berpendidikan, mana yang tidak, mana yang punya latar belakang bagus, track record, rekam jejak, itu kan bisa dilihat. Berarti kalau misalnya kita tidak ikut serta dalam pemilu, bisa jadi kita nggak ikut juga gitu dalam proses kebangkitan tadi. Iya, ini kan ibarat kita ada orang main sepak bola ya. Jadi kalau kita nonton doang, apalagi cuman jadi pengamat, ketika mereka menang, kita nggak kebagian. Orang penonton, yang lebih parah jadi pemain tapi nggak nendang. Ya pasti mendingan kalau menang juga. Iya kan, kalau jadi pemain kan. Tapi pas ada penalti nggak mau nendang. Nah itu yang masalahnya. Jadi ya mestinya itu sama dengan penonton, dia bukan pemain. Ya. Pemain itu dia
aktif ya. Jadi kalau Anda terjun ke lapangan, ya pemain. Dan pemainnya harus nendang bola gitu kan. Kalau nggak cadang aja belakang ya, atau jadi penonton aja gitu ya. Jadi jangan hanya bangga jadi pengamat atau jadi penonton. Jadi kita doang. Kita harus aktif. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini daging semua ya sih. Oke teman-teman, Masya Allah ini pembahasannya seru sekali ya, tentang 100 tahun yang tadi dikatakan bahwa akan ada mujaddid ya. Insya Allah semoga nanti ya kita bisa bisa mengiringi perjalanan itu ya Ustaz ya. Nah apalagi sekarang seperti yang tadi Ustaz Happy bilang bahwa trennya ini positif gitu Ustaz ya, dimanapun. Nah tinggal bagaimana, apakah kita ikut dalam kereta dakwah ini Ustaz ya, atau ketinggalan keretanya. Atau menjadi pendorong doang. Atau cuma jadi pendorong. Pendorong kereta mogok. Keretanya jalan, kita ketinggalan. Oke, kita akan jumpa di kelas berikutnya. Syukran jazakumullah khair atas ilmunya. Kita ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.